Om Swastiastu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, rasa bahagia sekali pada kesempatan yang baik ini saya Tirta Pekan Selobi Omnivora kembali menemani Anda. Tentunya dalam acara terkait dengan adat istiadat, budaya, dan juga hidup yang penuh dengan kedamaian, reinkarnasi, karma, serta beragam hal yang harus memang kita pelajari di kehidupan semesta ini. Banyak orang bertanya bahwa kehidupan di buah loka ini adalah suatu reinkarnasi karma dari kehidupan terdahulunya. Adapun mereka hidup di bumi ini membayar segala sesuatu yang belum terbayar lunas terdahulunya. Seperti apa sebenarnya fenomena reinkarnasi karma mempengaruhi sistem kehidupan daripada manusia itu sendiri? Saat sekarang ini berbahagia sekali saya bisa berbincang-bincang dan mewawancarai yakni guru besar daripada Anand Ashram di Ubud, Guruji Swami Anand Krista. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik, senang sekali bisa ketemu di sini akhirnya. Astagfirullah ya. Banyak juga pemirsa di rumah sana menunggu daripada teman Guruji, seorang tokoh yang sudah terkenal bahwa beliau mengedepankan ajaran cinta kasih dan juga kedamaian dan benar-benar menyebarluaskan ajaran Hindu Dharma yang berfokus pada Sanatana Dharma itu sendiri. Guruji, terkait dengan segala pertanyaan masyarakat di lapangan bahwa hidup adalah suatu proses sirkulasi atau reinkarnasi karma. Seperti apa sebenarnya manusia itu sehingga dia mengalami proses reinkarnasi itu sendiri dari gambaran mata waskita Guruji sendiri? Seperti yang saya pahami sekarang sampai sekarang ini, karma ini adalah suatu hukum alam. Jadi kalau saya mengatakan karma itu hukum fisika murni, Newton mengatakan setiap aksi ada reaksi setimpal. Nah, apa yang dikatakan oleh Newton itu adalah karma. Ada aksi, ada reaksi. Jadi saya pikir karma ini sebentar lagi, nggak sampai 5-10 tahun lagi akan diterima oleh seluruh dunia sebagai hukum fisika. Jadi selama kita, seperti dikatakan oleh Jero bahwa betul sekali, selama kita ada di buah ini, di alam ini, alam dunia atau maya pada ini, berlakulah hukum itu. Berlakulah hukum karma ini, apapun yang kita buat, apapun yang kita tanam, panennya akan sesuai dengan itu. Tidak bisa kita keluar dari tanaman kita sendiri. Nah, kalau kita kaitkan karma dengan reinkarnasi, ini berbeda lagi ya. Kalau karma itu saya kira semua orang dari setiap kepercayaan akan mengaku. Ada tanaman yang baik, buahnya pasti baik. Tanaman yang jelek, buahnya jelek ya. Tetapi kalau kita bicara soal reinkarnasi, nah itu di situ kemudian Sanatana Dharma punya konsepsi. Sanatana Dharma mengatakan, dia melihat, dia sedang, para resi ini sedang memantau, mengobservasi. Dan mereka melihat kok ada anak yang lahirnya cacat. Dia tidak pernah berbuat sesuatu. Baik. Lahir cacat, kemudian dalam keluarga yang barangkali miskin, tidak punya. Apa begitu penderitaannya begitu banyak, begitu besar, padahal dia baru lahir ya. Kemudian mereka kaitkan dan mereka melihat, oh bahwa energi itu nggak pernah mati. Ini pun sekarang sudah menjadi satu hal yang diterima oleh sains. Energi itu nggak berubah bentuk. Jadi ketika saya mati, ketika setiap orang yang ada di sini termasuk binatang, ketika dia mati, ada satu penelitian dari Rusia tahun 70-an waktu masih Soviet. Penelitian itu dibukukan juga kalau nggak salah Discovery Started Behind the Iron Curtain. Dan di situ mereka melihat dengan kamera yang super canggih, orang ketika dia mati ditaruh di atas suatu ranjang yang sangat sensitif terhadap berat. Pada saat dia mati terjadi penurunan timbangan kurang lebih 30 gram. Dan saat itu ketika kamera itu jalan, waktu itu masih pakai asa kan, asa 400, 800, paling tinggi 1600 gitu. Dengan kamera dengan asa tinggi, mereka melihat ada semacam uap yang keluar dari badannya. Nah ini yang kemudian dari dulu kita mengatakan bahwa yang meninggal itu adalah badan, ada sesuatu yang keluar, yang kita sebut bukan atma, tapi kita sebut sukshma sharira.
Apa itu Guruji? Sukshma itu halus, Sharira itu badan. Berarti badan kedua daripada manusia itu sendiri. Setelah stula sarira ya? Setelah stula, betul. Stula itu gagal, sekarang ini stula. Jadi Sukshma Sharira itu segala sesuatu minus badan, minus stula. Nah, Sukshma Sharira ini keluar, kemudian dia masuk ke janin lain, rahim lain. Dan mungkin antara keluar dan masuk ini bisa terjadi ada interval, ada intermezzo selama berapa puluh tahun, kadang-kadang selama berapa ratus tahun, kadang-kadang langsung. Tergantung pada wasna atau obsesi-obsesi dan samskar, impresi-impresi yang saya peroleh dari dunia ini. Kalau saya terikat sekali dengan sesuatu, saya akan langsung lahir kembali. Kalau tidak, saya akan memantau lagi, bisa selama 7 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Kapan kira-kira saya perlu lahir lagi, di mana saya bisa melanjutkan pekerjaan saya. Jadi di situ terjadi perbedaan. Nah, kemudian itu yang disebut punarbawa atau reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu menurut pemantauan saya dan apa yang saya pelajari, bahwa selama seorang ibu mengandung, itu selama sampai 5-7 bulan itu ada beberapa roh yang kita sebut roh dalam bahasa populer, tapi sebenarnya itu adalah Sukshma Sharira yang sedang berada di sekitarnya. Mungkin ini dari keluarga-keluarga kita yang pernah meninggal atau siapa, dan mereka seperti lagi window shopping di mall. Berarti dia mengamati seperti itu ya, mau masuk atau enggak, dan dia mulai masuk pada bulan ke-7. Maka banyak sekali primatur anak-anak yang lahir pada bulan ke-7, karena pada waktu dia masuk itu dia kemudian punya keinginan untuk cepat keluar. Jadi pada saat 1 bulan pertama mulai garbo, mulai dalam bahasa Bali juga disebutkan garbo masalahnya, mulai mengandung ya. Betul. Mulai mengandung itu ada begitu banyak samskar, ada begitu banyak upacara yang dilakukan. Bedong-bedongan. Juga betul. Nah, itu semuanya untuk memastikan bahwa Sukshma Sharira yang masuk ini yang betul-betul pas, tidak sembarangan ya. Berarti apakah daripada hukum kosmik di sana itu menentukan siapa saja yang akan boleh masuk ke dalam janin ibu itu? Bagaimana bisa menentukan roh siapa yang akan bisa menghuni daripada garba sang ibu? Tergantung pada orang tua. Bahkan dari saat mereka melakukan senggama. Maka dalam tradisi ini, dalam satu dharma itu, senggama itu bukan cuma seks, tapi sudah upacara. Sanggam dalam bahasa Sanskerta, sanggam itu pertemuan. Jadi itu suatu pilgrimage ya di Hardwar atau di mana Sungai Gangga dan Sungai Yamuna di Allahabad kalau nggak salah bertemu. Itu juga disebut sanggam. Jadi waktu melakukan sanggama itu pikiran dari bapak dan pikiran dari ibu menentukan kualitas syukra, kualitas dari sperma dan indung telurnya. Dan saat itu sudah mulai sebetulnya kita sedang membuka diri supaya roh tertentu yang masuk, Sukshma Sharira tertentu yang masuk. Baik, berarti memang sudah ada rate siapa yang akan masuk ke dalam garba sang ibu tersebut. Kemudian dalam proses kamebang dengan kamepetak yang ada di Bali, mungkin lebih orang mengenal ketika proses pembuahan itu terjadi. Apakah orang-orang yang terlahir itu memang untuk membayarkan daripada proses karma kelahiran itu sendiri, atau seperti apa Guruji dari permandangan markawas kita Guruji sendiri? Ya, proses pembayaran dan juga proses keterikatan, kemelekatan. Ini yang menjadi problem sedikit, dan juga wasna. Jadi dua hal yang sangat-sangat penting sekali, yaitu satu adalah samskar. Samskar itu impresi, pengalaman dalam hidup ini yang membuahkan kelahiran berikutnya. Kesan-kesan. Tapi samskar itu juga ada kebalikannya, vikar. Kesan-kesan jelek, kesan-kesan baik dan jelek. Dan yang kedua yang penting sekali adalah wasna, obsesi. Saya terobsesi dengan siapa, apa. Makanya sering sekali kita melihat, anak yang lahir ini adalah kakeknya dulu atau siapanya. Karena ada obsesi untuk tetap berada di keluarga yang sama. Berarti kemelekatan itu menentukan daripada kelahiran seseorang? Betul. Kemelekatan itu meliputi apa saja yang mempercepat daripada proses kelahiran orang itu? Semuanya, termasuk mobil, rumah. Duniawi.
semua ya. Berarti apa saja yang ada di duniawi, kemelekatan hadap itu mempercepat daripada proses kelahiran. Betul. Bagaimana dengan leluhur-leluhur ataupun roh-roh daripada family tree atau generasi sebuah keluarga yang benar-benar tidak menginginkan suatu kemelekatan dalam hidupnya? Seperti apa proses perjalanan rohnya? Apakah dia akan terlahir pada keluarga itu kembali atau memang dia akan menghuni alam surya lebih lama lagi? Begini, makanya kita ada satu tradisi di Bali, saya nggak tahu istilah tapi ada di Bali juga. Misalnya pada saat kuningan dan galungan kan ada roh-roh yang datang kemudian Betul. pulang gitu. Nah, di dalam tradisi Sanskrit disebut Shraddh. Shraddh itu untuk mengingatkan leluhur bahwa kamu sekarang sudah jalan nih, sudah keluar dari badan ini, kamu lanjutkan perjalanannya. Kalau bisa janganlah terluka. Jadi dalam tradisi kuno kalau kita melihat tradisi dari nenek moyang saya berasal dari Sindh, sekarang Sindh ini di Pakistan, istilah Hindu itu dari Sindhu. Jadi saya ini orang Sindhi. Jadi dari Sindh itu begitu orang meninggal langsung jasadnya itu diturunkan, ditaruh di lantai. Ditaruh di lantai, kemudian diberikan upacara yang sangat sederhana supaya si orang yang sudah keluar ini, spesial yang sudah keluar ini, tahu bahwa dia sudah mati. Karena kalau dia nggak tahu bahwa dia sudah mati, dia akan berada di situ terus. Mengapa harus diletakkan ke tanah? Apakah karena meliputi daripada unsur panca mahabhuta itu sendiri? Betul, panca mahabhuta. Pertiwi, akasa, Betul. apa, teja? Dan juga diperlihatkan karena orang ini yang Sukshmeshwari yang sudah keluar ini sepanjang hayatnya dia tahu kalau orang mati itu biasanya ditaruh di lantai. Jadi mengingatkan, Simran mengingatkan kembali, saya ingat Smriti ya, saya ingat bahwa ini berarti saya sudah nggak bisa masuk di badan ini lagi. Dan dia sudah mulai melepaskan keterikatan. Dan kemudian dianjurkan supaya secepat mungkin diabenkan supaya dia tidak ada hubungan prana antara Sukshma Shari dan Sthula Shari yang terputuskan dari Agni. Kalau ini nggak terputuskan dari Agni, maka dia akan tetap berada di sekitar situ. Makanya dianjurkan supaya secepat mungkin. Pernah nggak membaca atau mendengar barangkali banyak orang yang dikuburkan kemudian dikeluarkan lagi ya ke ganti kuburan atau apa dalam tradisi lain, itu kukunya masih bisa tumbuh, rambutnya masih bisa tumbuh. Mengapa hal itu bisa terjadi, Guru? Karena ada prana. Ada prana? Iya, kalau ini ada kipas di sini, ada kipas ini. Kalau saya nyalakan kipas ini, terus kemudian saya cabut, saya switch off, dia nggak akan langsung mati. Karena masih ada listrik ada sedikit. sisa electricity yang terkontaminasi di dalam itu. Nah, di ini badan ini yang sudah kita tinggali 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun bekerja terus. Ada prana yang masih tersisa sehingga bisa tumbuh ini. Nah, selama prana itu masih tersisa, Sukshma Shari dan Sthula Shari masih terikat. Dikatakan orang ketika dia mengalami kematian, maka ada tali penghubung sutratma yang menghubungkan antara Sthula Sarira dengan Suksma Sarira itu akan terputus. Ketika Guruji mengatakan bahwa Sthula Sarira dengan Suksma Sarira itu masih terjadi suatu ikatan, apakah itu menandakan bahwa tali penghubung itu belum putus sempurna? Oleh karena itu disiasati oleh para resi kita. Zaman dulu kita juga menguburkan. Zaman dulu kalau kita melihat 10.000 tahun yang lalu itu banyak sekali ada data-data bahwa juga dikuburkan. Tapi kemudian para resi ini melihat bagaimana memutuskan pranik time ini. Hubungan prana ini bagaimana diputuskan? Bagaimana? Ternyata dengan Agni. Agni. Makanya Agni itu disebut pawak, pembersih. Pembersih utama yang bisa membersihkan kita adalah Agni. Dia memutuskan hubungan itu. Begitu pula dengan mantra-mantra terakhir daripada seluruh pendeta ataupun pandita dalam Hindu juga penggasangannya adalah lewat api puja seperti itu. Berarti Agni adalah pemutus dari semuanya. Selain memang benang sutratman itu memang harus putus dengan sendirinya. Baik, antara Sthula Sarira, Suksma Sarira. Kemudian kita juga mengenal yang dinamakan dengan Antakarana Sarira karena dari badan manusia, angga sarira itu dikatakan ada 3. Bagaimana dengan kelanjutan proses badan yang terhalus dari sistem manusia itu, Guruji? Dari Sthula Sarira, badan manusia yang kasar yang dibenamkan dalam tanah yang akhirnya hancur. Kemudian Suksma Sarira, apakah Suksma Sarira yang mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di bumi kepada yang berwajib di atas sana?
kepada Tuhan dalam pengertian Dharma, pengertian Sanatana Dharma, bahwa kalau pengertian dalam tradisi-tradisi lain bahwa Tuhan itu sebagai pencipta, ya. Kemudian ini adalah ciptaannya. Makanya di Barat kemudian muncullah Nietzsche. Nietzsche mengatakan, oke, saya menerima bahwa Tuhan itu pencipta. Tapi kemudian dia mengeluarkan penanya, dia bilang, coba saya sudah menggunakan pena ini. Saya tahu bahwa ada yang menciptakan pena ini. Tapi saya tidak perlu kenal dia. Saya cukup menggunakan pena ini tanpa mengenal si penciptanya. Jadi mungkin Tuhan sudah mati. God is dead. Ini kata Nietzsche. Nah, pemahaman dalam tradisi Sanatana Dharma ini, dan saya kira ketika saya bicara Sanatana Dharma ini, saya merujuk pada semua tradisi-tradisi yang saya sebut warga bumi. The people of the earth. Entah itu Kejawen, entah Sunda Wiwitan, entah itu Keharingan, entah itu para aborigin di Australia, Native Indians di Amerika. Kalau kita melihat ada benang merahnya di situ, dan benang merahnya itu kemudian di Bali dibungkus rapi menjadi Trihita Karana dan sebagainya. Nah, kita melihat dunia ini sebagai tarian, dan Tuhan si penari, makanya ada lambang Nataraja. Iya, ya. Nah, tarian dan penari nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa dikatakan si penari ini adalah pencipta tarian, seperti kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu sudah pencipta dan ini ciptaannya, bisa dipisahkan. Ini pena, ini penciptanya. Ya, ini yang membuat minuman dan ini minumannya. Tapi tarian dan penari nggak bisa dipisahkan. Berarti dia memang harus berkesinambungan dan bersirkulasi seperti itu. Jadi kita tidak melihat Tuhan sebagai persona yang berada di atas mana. Kita melihat semuanya ini adalah Tuhan. Oleh karena itu, Ruha Bineda, oleh karena itu Ekam Sat Vitra Rohudawarinti. Mau disebut dengan nama apapun juga oke. Seperti dalam Pancasrada sendiri ya, Pancasrada bahwa sendiri. Tuhan Yang Maha Esa itu Brahman, Atman, kemudian Karmapala, Samsat, Moksha, dan Moksha terakhir. Dan semuanya itu satu kesinambungan. Nggak bisa dipisah dengan Pancasrada ini. Nggak bisa saya ambil satu, saya cuma maunya yang Brahman aja. Saya nggak mau berurusan dengan Atman, saya nggak mau berurusan dengan Karmapala. Saya tidak mau berurusan dengan ini, itu saya mau ambil satu dua aja, nggak bisa milih ini. Berarti jika segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah Tuhan, berarti dalam unsur tubuh manusia itu sendiri, seperti memang dikenal percikan terkecil, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Atman. Betul. Dalam tubuh kita ada Atman, bukan? Begini, pemahaman saya tentang Atman. Pertama-tama saya harus mengutip Bhagavad Gita, karena saya menganggap Bhagavad Gita itu bukan milik salah satu tradisi. Bhagavad Gita itu milik Hindu, milik Islam Dharma, milik semuanya. Terjemahan pertama dari Bhagavad Gita oleh Amir Hamzah, Pujangga Baru, ya, dan itu 1930-an. Kemudian kedua oleh seorang Romo Yesuit di Semarang. Baru setelah itu ada Nyoman Pandit dan lain-lainnya, termasuk terjemahan dari saya. Nah, kalau kita melihat dari situ, dan di situ jelas sekali bahwa Atma tidak pernah lahir. Mengapa, Guruji? Krishna mengatakan Atma tidak pernah lahir, kemudian dia tidak mengatakan berdiri sendiri. Kembali kepada kata Upanishad, Chandogya Upanishad, kalau kita mengaitkan, semuanya mengatakan bahwa Atma itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibakar, tidak bisa diangkat. Jadi Sukshma Sharir dan Atma itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Sukshma Sharira dengan Atman itu adalah dua hal yang berbeda. Sukshma Sharir ini masih materi. Masih materialisme. Kemudian Sukshma Sharira, antahkaran adalah penyebabnya. Antahkaran ini adalah suatu semacam generatornya, semacam dieselnya, ya. Jadi trafonya. Tanpa itu dia tidak pembangkit listriknya. Tanpa itu dia tidak bisa jalan. Nah, kalau saya memahami Atma dan Paramatma, Atman dan Paramatma adalah seperti sekarang kita melihat di sini ada cahaya. Ada sinar matahari yang masuk ke sini, entah berapa triliun sinar yang nggak terhitung, ya. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihatnya, tapi dia memberikan cahaya kepada kita. Kemudian ada lagi cahaya yang menerangi seluruh pekarangan ini. Dan ada matahari yang memberikan cahaya. Jadi kita punya tiga istilah. Ada matahari, sumber cahaya, ada cahaya di pekarangan, dan ada cahaya dalam ruangan. Walaupun ada tiga istilah, saya mengatakan dalam bahasa Inggris misalnya sun rays, and sunlight. Sunlightnya di luar, sun raysnya di sini. Tapi apakah tiga-tiganya bisa dipisahkan? Tidak bisa.
Gak Karena bisa, memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. gak bisa saya membungkus sunrise, oh ini adalah Atman, ini Atman loh, yang itu pun nggak bisa. Tiga-tiganya saling terkait. Nah, selama ada sinar matahari, selama ada cahaya di sini, pagelarannya kelihatan. Saya sedang bicara karena ada cahaya, akan sedang direkam karena ada cahaya, ada energi. Ada energi. Kalau terjadi sesuatu pada diri saya mati tiba-tiba, apakah cahaya ini akan terpengaruh? Tidak. Energi tidak akan terpengaruh. Walaupun pembangkit listriknya rusak, tetap listrik itu ada. Jadi Atman itu catalyst. Seperti kalau kita mau bikin air, harus ada hidrogen dan oksigen. Tapi kalau dua-duanya campurkan gas itu, dengan proporsi yang benar, H2O, tetap dia tidak akan menjadi air, kecuali ada listrik sebagai katalis, sebagai katalis bahasa Indonesia, katalis juga ya. Kalau ada katalisnya listrik, dialirkan listrik jadi air. Nah, Atma ini adalah katalisnya, dia tidak terpengaruh oleh hidrogen dan oksigen. Tapi kalau tidak ada Atma, tidak ada pagelaran. Wow, luar biasa sekali. Konsep yang benar-benar luar biasa, mudah-mudahan bisa dipahami sebagai bahan pegangan kepada pemirsa, teman-teman seluruhnya tentang Atman, kemudian keterkaitan Stula Sarira, Suksma Sarira, dan Antakarana Sarira itu. Guruji, kembali kita berbicara terkait dengan reinkarnasi dan juga karma, yang mungkin adalah dua hal terpisah, namun sesungguhnya berkaitan, seperti halnya konsep cahaya tadi. Dalam kehidupan ini, seseorang bereinkarnasi. Kemudian ketika leluhur daripada seseorang bereinkarnasi, selain dia membawa daripada karma yang ia miliki, yang disebut karma wasana, yang mungkin banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman seluruhnya di rumah, apakah dia juga membawa karma kelahiran daripada leluhur terdahulunya?